semua. Sekarang kita masuk ke os femur. Ini gampang banget, percaya. Oke, pertama kita harus tentuin ini femur kiri atau femur kanan. Gimana cara kita tahunya, ya kan? Logika aja. Kita pertama harus lihat bagian depan itu dia tidak ada ini nomor 10 ini. Kalau kita bisa lihat nomor 8 sama nomor 10, kita lihat dulu dua ini. Ini disebut sebagai kondilus, ya kan? Kondilus. Nah, kalau misalnya kita melihat bagian ini, kalau misalnya ada ini, berarti ini adalah bagian posterior atau bagian belakang, ya kan? Nah, kalau misalnya ini bagian belakang atau posterior, nah berarti ini sebelah apa? Sebelah ini kan pasti nempel ke acetabulum. Acetabulum di sebelah sini nih. Terus ini posterior, berarti ini kaki sebelah kanan. Oke, gitu gampang. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti coba diulang-ulang. Intinya gitu. Nah, lihat ini. Kita udah lihat dua ini. Kita juga lihat ini. Ini kan pasti ke arah medial kan. Kalau ini medial, berarti sebelah sini kan lateral. Kalau sebelah sini lateral, berarti ini medial lateral. Kemudian ini posisinya posterior, berarti ini sebelah kanan. Gitu aja sih, gampang. Nah, oke. Sekarang kita tahu nih sebelah kanan nih. Sekarang kita tahu dua tonjolannya apa sih yang bentuknya kayak begini. Ini disebut sebagai kondilus. Kondilus. Sebelah sini pasti medial karena kita lihat bahwa yang ini atau ini namanya, kita kasih tahu ini namanya kaput femur, gampang kan? Kaput femur, kaput itu artinya kepala. Nah, kaput femur, kepalanya femur. Ini kondilus. Nah, kaput femur pasti ke arah medial, berarti ini kondilus medialis femoralis, ya kan? Benar apa femoris? Femoris. Kemudian ini kondilus lateralis femoris, gampang. Oke. Sekarang kita mulai dari bagian atas ya. Nah, tadi kita tahu ini namanya head of femur atau kaput femur. Nah, di kaput femur ini ada semacam kayak lubang gitu, ya kan? Ini buat tempat masuknya darah atau apa gitu, lupa. Nah, intinya di sini kayak ada lubang ini bentuknya kan. Kayak ada digigit gitu. Nah, ini namanya adalah fovea. Nah, fovea ini ada di mana? Kaput femur. Berarti namanya jadi fovea capitis femoris. Itu gampang kan? Kemudian ini kepala. Kalau ada kepala berarti ada leher dong, ya kan? Ini leher. Ini berarti namanya kolum. Kolum itu namanya artinya leher. Kolum itu artinya leher. Kalau ada kepala, ada leher, berarti ada badan. Nah, ini berarti badannya nih. Seluruh ini. Ya kan, ini kepala, leher, berarti ini badan. Ini namanya korpus. Korpus femur. Oke. Sekarang kita balik lagi. Nah, ini kita lihat nggak ada tonjolan dua. Nah, ini namanya trochanter, ya kan? Trochanter. Nanti kalau dia mirip sama os humerus, tapi kalau di os humerus itu namanya tuh lupa. Pokoknya ntar aja pas bagian humerus. Nah, tonjolannya namanya trochanter. Nah, ini trochanter gede nggak sih? Gede, berarti trochanter mayor. Ini trochanter mayor. Trochanter yang mayor. Nah, ini gede apa kecil? Nomor 5 kecil, berarti namanya trochanter minor. Oke. Nah, kita tahu ini bagian belakang. Yang menghubungkan trochanter satu dan trochanter lain itu namanya crista trochantrica. Ya, nanti tulisannya kalian baca aja di Sobota. Aku juga nggak ingat tulisannya. Pokoknya namanya crista trochantrica. Oke. Crista intertrochantrica. Crista intertrochantrica. Lupa internya. Inter kan berarti menghubungkan. Berarti crista intertrochantrica. Itu kalau di bagian depan. Bagian belakang. Kalau di bagian depan apa? Nih, ini kan bagian ini kan crista intertrochantrica. Nah, kalau di bagian depan dia nggak ada tonjolan tulang begini kan. Nah, namanya bukan crista tapi linea. Jadi kalau bagian depan namanya jadi linea intertrochantrica. Gitu aja sih, bedanya gampang. Nah, terus di sini ada semacam kawah. Nah, kalau kawah tadi apa? Fossa kan, berarti fossa introchantrica. Jangan salah ya, jangan intertrochantrica tapi trochantrica. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat lagi ada ini udah, ini juga udah, ini juga udah.
Nomor 6 udah, nomor 5 juga udah. Nah, udah semua sih yang bagian kepala. Sekarang kita masuk ke bagian korpusnya. Nah, di bagian korpus ini kita bisa lihat ada semacam permukaan kasar. Nah, lo namanya permukaan kasar berarti apa? Tuberositas. Tuberositas apa? Glutea. Kenapa glutea? Ini bagian apa sih tadi? Ini bagian belakang kan. Kalau dia posterior atau bagian belakang berarti kan pantat kan, yang nempel sama pantat. Berarti pantat tuh gluteus, berarti namanya jadi tuberositas glutea. Ya kan? Mirip sama tadi fossa glutea yang ada di koksek. Nah, ini tuberositas glutea. Nah, di sini ada semacam garis ya kan. Ini ada garis, lihat lagi nggak sih? Nah, nih garis itu namanya linea pectinea. Nah, ini linea pectinea ini. Oke. Kemudian nanti dia akan turun ya kan. Dia akan menjadi sebuah linea yang baru. Ya nggak sih? Namanya linea aspera. Nah, linea aspera ini kita bisa lihat di sini ada 2 garis gitu. Lihat kan, ada 2 garis. Nah, ada 2 tepi sama kayak Crista iliaca. 2 tepi itu disebutnya labium. Nah, kalau Crista iliaca tadi interna sama eksterna, kalau misalnya di sini berarti karena ini sebelah dalam nih berarti labium medial. Ini labium yang lateral dari linea aspera. Tambahin aja labium medial linea aspera, labium lateral linea aspera. Gampang. Oke. Nah, linea aspera dia akan kembali lagi bercabang menjadi 2 garis. Nah, 2 garis yang sebelah medial pasti ada medialnya. Linea titik-titik medial. Sini linea titik-titik lateral. Nah, linea ini ada di atas siapa sih? Ada di atas kondilus kan? Nah, ini kondilusnya ada linea nih 2 menghubungkan, berarti namanya linea di atas supra condylaris medialis. Yang ini linea supra condylaris lateralis. Gampang kan? Nah, udah. Terus 2 linea itu dia akan membentuk semacam segitiga, bisa lihat nggak nih? Nah, segitiga ini disebut sebagai facies permukaan kan. Ini kan permukaan. Facies glutea lagi, poplitea. Jangan tertukar dengan fossa poplitea ya. Itu beda. Ini adalah facies poplitea. Dia fossa kan, ingat fossa itu kayak piring. Sementara ini bukan piring, ini facies. Nah, ini tadi linea, ini linea. Nah, ini juga linea nih. Ini kondilus, berarti ini linea apa? Linea interkondylaris. Gampang. Terus dalam sini ada mangkok, ada cekungan, berarti namanya fossa. Fossa apa? Fossa interkondylaris. Gampang kan? Nah, terus lanjut. Udah, ini aku sambil baca buku ya, soalnya tidak ingat kalau disuruh jelasin. Nah, di sini lihat gak sih, ini kayak ada sebuah jalan gitu, kayak ada saluran. Nah, saluran itu tadi disebut apa? Sulcus. Sulcus apa? Sulcus ini kan facies poplitea, berarti ini sulcus popliteus. Gampang. Kalau misalnya dia sulcus us, berarti belakangnya juga us. Kalau dia linea a, berarti belakangnya a. Jadi kalau anatomi itu gitu. Kalau tuberculum belakangnya berarti gitu. Jadi kalau ikutin aja kata depannya apa. Nah, sekarang ini kan bagian medial sebelah sini ya. Ini bagian lateral. Ini tadi kondilus. Pinggirnya disebut apa? Epikondilus. Berarti ini namanya epikondilus medialis, ini epikondilus lateralis. Di sini ada tonjolan, ya kan? Ini tonjolan. Ini kan nggak ada sebelah sini. Nah, ini tonjolan. Berarti tonjolan tuh bahasa anatominya apa? Tuberculum adductorium. Kenapa adductorium? Karena dia kayak dia buat gerakan aduksi gitu kan. Aduksi kan merapat ke tengah, jadi namanya adductorium gitu. Kemudian di sini lihat gak sih kayak ada facies gitu, ada kayak daerah gitu. Facies apa ini namanya? Facies patellaris. Kenapa patellaris? Kan nanti di sini ada patella gitu kan. Patella tahu kan? Tulang patella. Abis ini kita bahas ya. Lanjut.
Udah tuh, udah semua deh untuk femur. Gampang kan ya? Udah.